Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 2 anggota. Yang pertama Junaila dengan NIM 404200188 dan Maisela Lidiani dengan NIM 404200193. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelestarian terbitan berkala dengan 3 materi pembahasan. Yang pertama, cara penyimpanan dan pelestarian terbitan berkala. Yang kedua, pengalih bentukan terbitan berkala. Dan yang ketiga, prosedur penjilitan, penyiangan, dan perawatan terbitan berkala. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu cara penyimpanan dan pelestarian terbitan berkala. Penyimpanan terbitan berkala. Dalam penyimpanan terbitan berseri atau berkala, ada 2 hal mendasar dalam penyimpanannya, yaitu kebijakan pergerakan dan what goes where. Berikut paparan singkat mengenai 2 kebijakan tersebut. Yang pertama, kebijakan pergerakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan pergerakan terbitan berkala, pustakawan harus mempertimbangkan 2 isu dasar, yaitu pendekatan secara keseluruhan untuk mengatur semua koleksi terbitan berkala dan what is going where, apa ditempatkan di mana. Dalam kebijakan pergerakan ini terdapat 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan dalam penempatan koleksi terbitan berseri yang terdiri dari 1. Penyimpanan buku tahunan disatukan dengan koleksi monograf. 2. Memisahkan lokasi penyimpanan monograf dengan terbitan berseri. Lalu pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan dasar mengatur susunan terbitan berseri yang terdiri dari 1. Menyusun semua terbitan berseri berdasarkan abjad judul terbitan. 2. Menggolongkan terbitan berseri berdasarkan subjek, kemudian menyusunnya berdasarkan judul. 3. Menggolongkan atau mengklasifikasikan terbitan berseri. Lalu yang kedua, what goes where. Kebijakan ini berkaitan erat dengan di mana terbitan berkala tersebut ditempatkan. Dengan beragamnya terbitan berseri atau berkala, baik dilihat dari jenis, format, maupun karakteristiknya sangat beragam. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi, yaitu apa akan ditempatkan di mana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kebijakan ini adalah yang pertama, ukuran dari koleksi. Kedua, batasan fisik yang dikenakan oleh perpustakaan. Yang ketiga, kebutuhan dari kelompok pemakai. Pelestarian terbitan berkala. Sebelum koleksi perpustakaan mengalami kerusakan, maka diperlukan tindakan pencegahan sebelumnya dengan cara 1. Semua perlengkapan perpustakaan harus dibersihkan secara rutin, termasuk kebersihan ruangan. 2. Memberi sampul koleksi tambahan seperti buku dengan sampul plastik. 3. Mengatur udara ruangan perpustakaan agar tetap stabil, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. 4. Apabila ada buku atau koleksi lainnya yang sudah kotor, sebaiknya langsung dibersihkan dengan lap atau kemoceng. 5. Mengajak pemustaka untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian perpustakaan. 6. Memasang peringatan pada kertas yang ditempel atau sejenisnya untuk selalu menjaga kebersihan dan keamanan. 7. Selalu merapikan ulang buku-buku dan jenis koleksi lainnya setiap perpustakaan akan ditutup. Lalu lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengalih bentukan terbitan berkala. Pengalih bentukan terbitan berkala di sini ada 2. Yang pertama clipping dan yang kedua microform. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang clipping. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka disebutkan bahwa clipping adalah guntingan artikel atau berita dari surat kabar, majalah,
dan sebagainya yang dianggap penting untuk disimpan atau didokumentasikan. Yang kedua, mikrofilm. Arterton dalam Hartono mengatakan bahwa mikrofilm adalah materi dalam bentuk yang diperkecil sehingga tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Mikrofilm adalah bentuk film atau kertas yang berisikan mikroreproduksi dari dokumen untuk pengiriman, penyimpanan, pembacaan, atau pencetakan. Gambar dalam mikrofilm umumnya diperkecil sekitar 25 kali ukuran dari aslinya. Kemudian lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai prosedur penjilitan, penyiangan, dan perawatan terbitan berkala. Penjilitan. Penjilitan adalah usaha mengumpulkan tulisan-tulisan yang pernah dimuat oleh media cetak. Dalam proses penjilitan ini hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Diperiksa kelengkapan nomor, volume, indeks maupun sisipan. 2. Halaman judul hendaknya diletakkan pada permukaan jilitan. 3. Indeks dapat diletakkan di bagian depan atau belakang. 4. Halaman iklan yang tidak relevan dapat dibuang selama pembuangan ini tidak mengganggu tulisan lain. 5. Kulit majalah dapat dilepas kecuali apabila memuat daftar isi atau daftar artikel penting. 6. Penyusunannya dengan cara meletakkan nomor, volume yang paling lama di atas lalu diikuti dengan nomor yang baru di bawahnya dan seterusnya. 7. Pada setiap jilitan hendaknya diberi petunjuk tentang nomor, volume, atau bulan apa saja yang dijilid itu. Lanjut ke penyiangan. Penyiangan adalah suatu praktik mengeluarkan koleksi atau memindahkan koleksi ke gudang dengan kriteria koleksi yang duplikasi, koleksi yang jarang digunakan, dan koleksi lainnya yang tidak lagi dimanfaatkan oleh pengguna. Kriteria yang diterapkan oleh perpustakaan terkait kegiatan penyiangan koleksi adalah sebagai berikut. 1. Subjek tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengguna. 2. Pustaka sudah usang isinya. 3. Edisi terbaru sudah ada. 4. Pustaka rusak dan tidak bisa diperbaiki kembali. 5. Pustakawan sudah tidak lengkap dan tidak dapat diusahakan lagi gantinya. 6. Pustaka memiliki eks lempar dalam jumlah banyak, tetapi frekuensi pemakainya rendah. 7. Bahan pustaka terlarang. 8. Hadiah tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. 9. Pustaka tidak pernah digunakan dan tidak dibutuhkan lagi. Lanjut ke perawatan. Perawatan koleksi terbitan berseri meliputi berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reproduksi bahan pustaka. Kegiatan reproduksi bahan pustaka sebaiknya dilakukan mengingat koleksi yang tergolong langka atau koleksi yang sulit dan jarang ditemukan, berharga mahal ataupun yang sering digunakan. Adapun cara reproduksi bahan pustaka dengan memproduksi ulang, memfotokopi, ataupun diubah menjadi bentuk lain seperti mikro dan digital. Yang kedua, penjilitan dan laminasi. Penjilitan ulang dilakukan terhadap koleksi yang sampulnya rusak, koleksi yang terlalu tipis, koleksi yang jilitannya lepas, serta sekumpulan majalah yang lepas. Sedangkan laminasi merupakan kegiatan melapisi pustaka dengan kertas khusus supaya bahan pustaka awet. Dan yang terakhir, pencegahan faktor-faktor perusak koleksi. Ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan dari terbitan berseri. Adapun faktor kerusakan tersebut yaitu seperti faktor manusia, biologi, kimia, fisika, dan faktor lingkungan. Maka dari itu, penting untuk selalu memperhatikan keseluruhan lingkungan sekitar koleksi terbitan berseri, agar kegiatan pelestariannya tidak tersia-siakan lantaran perusak koleksi yang tidak diperhatikan. Penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.